siang warga jemaat Sola Gracia Batu Licin yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus. Kita akan masuk di dalam wawancara khusus sekilas balik perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-10 di tanggal 18 September 2015 ini. Di hadapan kami ada ketua jemaat, di mana ibu terkasih adalah istri dari almarhum dia kan atau penatua? Penatua GPIB. Iya, penatua siapa namanya? B Pasaribo. B Pasaribo. Ibu terkasih adalah salah satu pendamping yang senantiasa mendampingi almarhum, ya, terlebih khususnya di dalam perjuangannya, ya, sebagai orang Kristen yang ada di Batu Licin ini. Bagaimana saat ini kita mau mendengarkan sedikit awal dari perjalanan yang sesungguhnya dari GPB Jemaat Sola Gracia Batu Licin. Jadi kira-kira yang ingin saya sampaikan, yang ibu ketahui sampai sejauh mana awal dari perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia itu sendiri. Karena saya tahu pasti Jemaat Sola Gracia Batu Licin ini ada ketika nanti dia dilembagakan, ya, menjadi salah satu jemaat yang dimandirikan di GPIB. Pasti awalnya bukan namanya Jemaat Sola Gracia, ya Bu, ya. Jadi bisa sedikit sampaikan penjelasan awal dari perjalanan GPB Jemaat Sola Gracia ini sendiri. Mari Bu. Masih Bu, saya jelaskan sedikit ya. Pada mulanya kami di sini orang Kristen, boleh dikatakan ya kurang lebih lah 12 kakak itu sudah gabung semuanya, baik dari Katolik, dari Protestan. Jadi ya kumpul di rumah-rumah. Jadi setiap rumah itulah kami ibadah bergantian. Jadi kalau sudah ibadah ini bisa kadang-kadang ngomong-ngomong nantinya kita ini dibawa kemana gitu. Habis itu lama-lama semakin bertambah. Begitu juga orang GKS semakin bertambah. Begitu juga Katolik. Boleh dikatakan nggak muat lagi di rumah-rumah. Jadi ya adalah usul semuanya karyawan yang kerja di Kodeko mengusulkan ke perusahaan apakah boleh diberikan berupa rumah ibadah. Jadi kebetulan ada Korea, Mr. Kim, Mr. Susewa yang ikut ibadah. Lalu orang itu menyetujui bahwa mau orang itu mendirikan gereja. Nah, sepakatlah kami semua, beberapa orang karyawan maulah dimintai potong gaji semampunya untuk mengumpulkan buat gereja. Jadi mendanai pembangunan gereja di Kodeko itu, ya? Iya. Habis itu dapatlah seberapa dapatnya, lalu ikutlah Korea, Mr. Susewa, Mr. So, Mr. Kim, ikutlah orang itu mengasih dana. Habis itu ya diperkirakan mampulah bikin gereja ala kadarnya. Belum sekarang. Udah itu lama-lama kami rasanya 3 tahun mungkin ya di situ bergereja. Terus Kodeko mau dipakai lingkungan itu. Jadi dibilang sama jemaat, oke lah dipindahlah ke situ. Terus dipindah ini bertanggung jawablah Kodeko memindahkan gereja. Tapi itu tetap atas nama yang pembangun pertama, yang uangnya udah
kumpulkan. Habis itu jadilah gereja Okumene. Jadi ada 1 tahun apa kurang lebih ya, dibikinlah rumah pastori. Itu rasanya bukan dibikin, tapi itu sumbangan Mr. Susewa, perumahan dari Kodeko Somele Kodeko, dipindah 1 rumah itu ke pastori. Itu lagi bikin pastorinya. Jadi ya lama-lama gabunglah itu semua, banyaklah jemaat ini dari mana-mana, banyak, semakin karyawan banyak diterima, banyak juga karyawannya yang Kristen. Habis itu semakin banyak timbullah perpecahan. Jadi habis pecah itu ya disitulah kami sakitnya. Kadang-kadang kalau kerja orang 2, dulu Simanjuntak 1 si pengetuanya sama arwah. Kalau Simanjuntak enggak kerja, dia yang memimpin, dia yang melayani. Jadi kalau ini arwah ini enggak kerja, dia yang melayani. Jadi kalau sama-sama kerja dua-duanya, Bu, aduh, udahlah pulang. Tidak ada Enggak ada melayani, ya, enggak ada ibadah. Soalnya berkeras sudah DKI harus bisa. Kami memang sakit hati ya. Dari situ lama-lama ya, mana lah kita ini. Sesudah terpisahnya ini, situlah timbul, kok seperti ini. Ganti jam, kok seperti ini. Udah anu lah. Tapi ya selalu GBIB. Ya malah Katolik juga. Dibilang Katolik, kita ini bukan meminta-minta sama orang jadi gereja ini. Ini keringat kita. Iyalah. Tapi pertama, kalau Katolik ini kan, Bu, banyak orang itu yang membantu dari luar, dari Banjarmasin. Jadi datanglah gereja Katolik, dibilang sama orang GBIB, kami Pak mau pisah. Jadi kami rasanya semakin sedih kan. Udah sedih, kita sudahlah, kami bertahan berganti terus sama kita. Jadilah Katolik, berpikirlah GBIB, gimana ini kita ini. Itu pertama dibelikanlah tanah, sudah tanah sekarang dengan syarat ada yang punya tanah ini lebar, dengan syarat bagi orang Kristen boleh ikut di situ, tapi yang belum punya rumah itu dulunya. Jadi saya bilang, aku kepingin sebenarnya, tapi kami sudah ada rumah. Ini. Oh iyalah, sudahlah, yang belum punya rumah aja. Ya. Syukurlah kalau memang itu nanti dekat sini orang Kristen, itulah pikiran kami ini. Ya sudahlah, itu jadilah itu. Jadi semakin lama-lama Tuhan berkati semua jemaatnya. Orang jemaat ini juga yang enggak anulah, boleh dikatakan enggak pelit lah gitu, terbuka hati semuanya. Jadi sampai sekarang saya lihat ya baguslah. Cuma himbauan saya, permintaan saya, yang dulunya kecil sekarang sudah besar, saya mohon kepada jemaat dipelihara yang ada ini, kalau bisa ditingkatkan agar jemaat merasakan enaknya sekarang. Jadi biarlah yang sudah sakit dulu sekarang sudah senang, kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah sama-sama menikmati kebahagiaan rohani baik untuk Tuhan khususnya. Semoga gereja ini diberkati Tuhan.
dan puasanya tidak pernah jauh daripada isi gereja jemaatnya bagi kita semua. Itulah himbauan kami kepada jemaat. Ya, terima kasih Bu atas sedikit kilas balik dari awal perjalanan GPIB Jemaat Sola Gracia yang tadinya diawali dengan nama kumpulan orang-orang Kristen, ya. Setelah memiliki tanah bahkan bangunan bahkan siap untuk dimandirikan, tentu memerlukan nama dari gereja itu, ya. Disitulah awal munculnya GPIB Jemaat Sola Gracia Batulijen. Terima kasih juga atas masukan-masukan yang disampaikan lewat wawancara ini, sehingga kami yang mendengar tidak hanya sekedar mendengar, tapi juga bagaimana mewujudkan penghargaan itu lewat kehidupan yang nyata. Tidak hanya jaga gereja dengan menjaga kelestarian lingkungan, tapi bagaimana kita menjaga sikap dalam hidup beriman kita sebagai orang Kristen. Artinya perkembangan gereja tidak hanya ditunjukkan dengan adanya sarana-sarana yang ada, tapi bagaimana pertumbuhan iman dari seluruh warga jemaat GPIB Sola Gracia ini bisa membuahkan hasil yang baik ya, ke depan, karena ini adalah harta yang mulia, ya, yang dipersiapkan oleh orang tua istilahnya untuk dinikmati oleh anak-anaknya, bahkan generasi penerus selanjutnya, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari Bu, kita ucapkan selamat ulang tahun kepada GPIB Jemaat Sola Gracia. 1, 2, 3. Selamat hari ulang tahun yang ke-10 bagi GPIB Jemaat Sola Gracia Batulijen. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.